Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsuki Sama episode 4 dan 5. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark yang baru aja selesai menyelesaikan misi hariannya gak sengaja bertemu dengan gadis elf yang bernama Ariane. Ternyata Ariane sedang mencari komplotan yang menculik wanita dan anak-anak elf untuk dijual. Mendengar hal itu, Ark pun memutuskan untuk ikutan nyari komplotan penculik tersebut. Singkat kata, Ark pun berhasil memergoki komplotan yang lagi nyulik elf itu dan membasminya. Setelah mengetahui kekuatan Ark yang luar biasa, Ariane pun memutuskan untuk menyewa jasa Ark untuk membantunya menghancurkan markas komplotan tersebut. Lalu di episode selanjutnya, diperlihatkan Ark dan Ariane yang baru aja berteleportasi ke kota Diento, tempat yang dicurigai sebagai markas persembunyian komplotan penculik elf. Ariane pun sangat kagum dengan Ark yang bisa melakukan sihir teleportasi tanpa menggunakan rapalan. Setelah itu, mereka menuju ke kota Diento untuk bertemu dengan rekan Ariane yang bernama Danka. Ark pun kelihatan sangat excited untuk bertemu dengan elf yang lainnya. Wah, Ariane-san aja udah cantik banget. Aku penasaran gimana muka Danka itu, batin Ark. Tapi ternyata si Danka ini merupakan cowok elf yang bermuka galak dan nyeremin. Ark dan Ponta pun langsung kena mental. Anjir, ternyata ada juga ya elf yang bermuka serem kayak gini, pikir Ark. Ditambah lagi, si Danka juga kayaknya belum percaya 100% sama Ark. Tapi setelah diceritain sama Ariane kalau Ark ini bukanlah tentara bayaran biasa, Danka pun mulai menaruh kepercayaan. Apalagi ada makhluk spirit di samping Ark. Gak mungkin Ark adalah orang yang jahat. Kemudian, Danka pun mulai memberikan info mengenai tempat yang dicurigai sebagai markas para penculik. Tempat itu berada di tengah keramaian. Dan sepertinya para elf yang diculik juga disekap di situ. Akhirnya Ariane pun memutuskan untuk menggerebeknya saat tengah malam. Mendengar keputusan Ariane itu, Ark pun langsung memohon diri terlebih dahulu untuk pergi menjual item-item rampasannya. Setelah itu, Ark pun langsung ngebeli makanan dan mencari tempat sepi untuk mukbang. Ternyata dari tadi Ark tuh udah ngiler banget saat ngeliat Danka mam sate dan berkas Diento yang terkenal enak-enak itu. Enak banget, rasanya sampai menggetarkan tulang-tulangku. Yuh, 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 teriak Ark dan Ponta kesenengan. Ya iyalah Ark, kamu kan punyanya cuma tulang doang. Lalu di markas penculik itu ditunjukkan 4 bocil elf yang lagi disekap. Mereka diperlakukan secara sadis dan tak berperi keelfan. Rencananya mereka akan dikirim ke pembelinya esok hari. Dan di luar bangunan itu, tampaklah Ark, Ariane, dan Danka yang telah bersiap untuk menerobos masuk. Dengan menggunakan skill dimension move-nya, Ark pun ngebawa Ariane dan Danka untuk masuk lewat jendela ventilasi yang ada di atap bangunan. Dan lagi-lagi si Ariane dan Danka yang lihat skill Ark itu pun langsung kagum. Gila banget, teleportasi jarak pendek. Gak nyangka kamu bisa melakukannya juga, puji Ariane. Terus Ariane pun langsung berusaha masuk melalui ventilasi. Tapi karena bebannya terlalu gede, Ariane pun langsung kesusahan buat masuk. Sampai-sampai dia nge-stuck di jendela dan jatuh ke jengkang. Ya gitu deh, deritanya cewek yang berboba besar. Tenang aja Ariane. Gak perlu malu kok kalau punya boba dan pantat yang gede, kata Ark yang mencoba menenangkan Ariane. Tapi ya tentu aja, perkataannya Ark itu malah ngebikin Ariane jadi makin malu lagi. Setelah kejadian memalukan itu, mereka pun segera mencari tempat elf-elf tersebut disekap. Tapi mereka malah menemukan para anggota penculik yang ternyata udah dibunuh sama orang lain. Mereka pun berpikir kalau ada penyusup lain selain mereka yang udah masuk terlebih dahulu. Kemudian mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar dan mencari ke seluruh ruangan. Tapi saat Ark masuk ke sebuah kamar, tiba-tiba aja ada seorang ninja berkuping hewan yang menyerang Ark. Kayaknya dialah orang yang udah ngebunuhin para anggota penculik itu. Tapi lagi-lagi, setelah ninja itu ngeliat Ponta, dia pun sadar kalau Ark bukanlah seorang musuh. Ninja itu pun lalu ngasih Ark sebuah gulungan dan informasi kalau para elf disekap di penjara bawah tanah. Setelah itu, ninja tersebut langsung pergi dari hadapan Ark. Ternyata gulungan itu berisi tentang kontrak pembelian para budak elf itu. Dan penguasa kota Diento telah terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun langsung membabat habis semua penculik yang ada di markas itu. Dan menyelamatkan para bocil elf yang lagi disekap. Lalu menggunakan skill teleportasi, Ark pun membawa mereka semua keluar dengan selamat. Kemudian Danka pun berencana untuk membawa para bocil itu kembali ke desa elf. Sedangkan Ark dan Ariane akan menyerang kastil penguasa Diento untuk membongkar kebusukannya.
Dan benar aja, di dalam kastil tersebut, Triton si penguasa Diento yang mesum itu lagi mengselebeo-selebeo kedua tawanan elfnya. Dia juga memarahi Udolan yang gagal dalam melaksanakan tugasnya kemarin. Dasar bocah bodoh. Lihatlah, biar kuajari caranya menangani elf yang benar, kata Triton sambil mempermainkan elf yang ada di hadapannya. Lalu di luar kastil, Ark menggunakan skill dimension move-nya sambil menggendong Ariane. Mereka pun memutuskan untuk menyusup ke arah menara lonceng kastil tersebut. Biasanya kamar bos ada di kamar paling atas, kata Ariane ngasih tahu. Tapi begitu sampai di sana, ternyata mereka langsung ketemu sama penjaga. Ark pun langsung menggunakan skill Wyvern Slash-nya untuk menjatuhkan lonceng yang segede gaban itu. Dan mereka langsung berlari ke dalam kastil. Hoi, ini sih namanya bukan menyusup, teriak Ariane memprotes. Dengar suara seribut itu, tentu aja para penjaga pun langsung bersiaga untuk mencari mereka. Tapi si Ark berhasil nyamar menjadi patung kesatria dan gak ketahuan. Aduh, tolol banget ya si penjaganya. Hehehe. Dan dalam sekejap, mereka pun langsung berhasil menemukan kamar Triton dan mendobrak masuk. Melihat Ark dan Ariane yang muncul, Udolan pun langsung ketakutan. Kayaknya dia tuh masih kena mental sejak dikalahin sama Ark kemarin. Tapi Triton yang gak tahu apa-apa itu malah sok jago dan nantangin mereka. Siapa kalian? Lancang sekali masuk ke kamarku, kata Triton. Tapi nggak pakai babi bu lagi, si Ariane pun langsung nendang Triton tepat di tongkolnya. Alhasil Triton pun langsung pingsan dan mulut berbusa. Hehe. Sedangkan Udolan yang mencoba kabur pun langsung dicegat sama Ark. Udolan yang ketakutan itu pun langsung pingsan di tempat. Dan tanpa sengaja, Ark ini nemu ruang rahasia di kamar itu. Ariane Dono, coba lihat ini, teriak Ark. Tapi kayaknya si Ariane tuh lagi fokus banget buat nyiksa Triton dan gak peduli sama panggilannya Ark itu. Bahkan Ariane juga nyuruh kedua elf tawanan tadi buat ikut ngehajar Triton. Mereka lah yang telah melanggar perjanjian damai terlebih dahulu. Hajar dia sampai puas, perintah Ariane. Dan ternyata si Ark ini tuh nemu ruangan penyimpanan emas milik Triton. Dia pun langsung ngambilin semua emas-emas itu buat dibawa pulang. Terus saat ketahuan sama Ariane, si Ark ini pun beralasan kalau dia ngambilin semua harta itu biar si Triton gak bisa ngebiayain sindikat jahatnya itu lagi. Oh iya, bener juga ya. Tanpa uang mereka gak akan bisa beroperasi lagi. Kau pinter banget, Ark. Puji Ariane yang udah ketipu sama akal bulusnya Ark itu. Terus saat udah keluar dari sana, tiba-tiba kastil Triton itu meledak-ledak. Ark pun berpikir kalau kemungkinan itu adalah perbuatan si ninja berkuping hewan tadi. Lalu misi itu pun selesai. Mereka telah berhasil memberantas sindikat penculikan sekaligus menyelamatkan tawanan elf yang ada di sana. Setelah itu Ariane pun langsung membayar jasa sewanya kepada Ark. Terus kayaknya si Ariane masih belum mau pisah sama Ark dan masih membutuhkan bantuannya. Dia pun langsung ngajakin Ark untuk berkunjung ke desa elf. Sebenarnya si Ark ini tuh mau aja diajak ke desa elf. Tapi dia tuh takut kalau harus ketemu sama tetua di sana dan diwajibkan buat nunjukin wajahnya. Ariane Dono, sebenarnya aku nggak bisa nunjukin wajahku. Kalau sampai tahu wajahku yang sebenarnya, pasti kau akan langsung menyerangku, kata Ark ngasih tahu. Tapi Ariane yang udah penasaran itu pun langsung berjanji untuk nggak akan melakukan hal tersebut. Akhirnya Ark pun mempercayai Ariane dan melepaskan helmnya. Dan sesuai dugaan, Ariane tampak kaget saat melihat wajah Ark yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wujudmu? Tanya Ariane. Ark pun lalu menjelaskan kalau saat sadar dia udah berpenampilan seperti itu. Dan sepertinya dia itu terkena kutukan. Mendengar penjelasan Ark, Ariane pun berjanji untuk menjaga rahasia Ark itu. Bahkan dia juga akan membantu Ark untuk mencari cara menghilangkan kutukannya. Ark pun sangat senang saat mendengar hal tersebut. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanannya menuju desa elf. Kemudian di kota Olaf, ibu kota kerajaan Rodan, Raja Karlon sedang ngebahas penyerangan bangsa elf ke kastil milik Triton bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Sek dan Dakares. Sek yang mendengar ada rumor kalau Triton menjual elf ke Kekaisaran Timur itu membela bangsa elf. Sedangkan Dakares tampaknya membela Triton dan membenci ras elf. Akhirnya Putri Yuliana pun menengahi mereka dan menyarankan agar kerajaan mengatur pertemuan dengan bangsa elf untuk membicarakan masalah tersebut. Karena jika bangsa elf sampai memusuhi mereka, maka akan terjadi gesekan dengan negara-negara lain. Untuk itu Raja pun mengutus Sek untuk menjadi perwakilan dan bertemu dengan bangsa elf. Tapi Dakares tampaknya gak senang dengan keputusan ayahnya itu. Kemudian kita pun ditunjukkan Ark yang lagi dalam perjalanan menuju desa elf sedang beristirahat di samping sungai. Lalu Ark mendengar kalau perut Ariane berbunyi. Padahal barusan aja Ariane habis makan ikan bakar, tapi kayaknya dia tuh masih lapar.
Ark pun langsung memutuskan untuk mencari babi hutan buat dimukbang. Terus saat ditinggal Ark sendirian, Ariana ngeliat Ponta yang lagi bobo dan posenya yang super imut. Ariana pun jadi pengen ngelus-ngelus Ponta yang lagi molor itu. Tidak, jangan. Aku gak boleh membangunkannya. Batin Ariana dan galau. Kill. Kata Ponta yang tiba-tiba bangun sambil berpose lucu. Alhasil Ariana pun udah gak tahan lagi dan langsung mengelus Ponta dan brutal. Yosh, ashi. Lembut banget, kata Ariana kegirangan sambil ngembus-ngembus Ponta. Kill. Teriak Ponta gak kalah kesenengan. Ark yang baru aja balik dari berburu babi itu cuma bisa bengong lihat kelakuan Ariana yang absurd itu. Ariana pun sadar kalau dia ketahuan sama Ark dan langsung bersikap sok cool lagi. Arkun, kamu cepet juga ya, kata Ariana sambil malu-malu. Ponta, gimana rasanya diwasi-wasi? Aku juga mau dong, kata Ark menyindir. Udah dong, hentikan, teriak Ariana memohon. Kemudian kita diperlihatkan Putri Juliana yang sedang berada di kamarnya. Kayaknya dia tahu kalau pangeran kedua Dakares terlibat dengan perdagangan elf yang dilakukan oleh Triton. Untuk itu, dia berusaha untuk membantu Zack mengatur pertemuan dengan elf demi menyelesaikan konflik di antara mereka, sekaligus membongkar kebusukan Dakares. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki Shisama episode 4 dan 5. Lalu, berhasilkah Ark memberantas perdagangan elf tersebut sampai ke akar-akarnya? Penasaran kan? Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.